Terus gue nyamperin Luna by the way kita ending syuting ulang. Oh gitu? Oh ya udah. Kok santai banget nih. Karena dia mungkin bisa dibilang lebih capek dari gue untuk adegan endingnya kan. Iya. Kok dia santai aja? Oh, ya udah bagus deh. Padahal lagi nggak fokus aja. Terus dikasih tau Baim, apa? Kita syuting ulang. Nah yang ini tuh gue nggak terlalu suka horor karena gue nggak terlalu percaya dengan penampakan yang diinin sama film horor. Yang buat gue kalau tidak percaya, gue tidak believe, penonton nggak akan believe juga. Sebelumnya konten-kontennya memang bukan selera gue. Lu malah sebel. Sebel sih enggak, cuma nggak selera gue aja gitu kan. Tidak ada unsur pakem karena menurut gue apa yang bikin penonton kaget itu ketika kita itu refleks untuk melakukan sesuatu, bukan yang direncanain. Dan sebenarnya gue juga nggak pede main horor karena gue bukan penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu basa-basi, langsung aja eksekusi. Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang terpuji. Asik. Cakep. Cakep ya? Review oke gitu? Iya, Oke. Review mantap. Gimana nggak terpuji? Dari sebelah kiri aku, ini adalah aktor kita tercinta, penerima penghargaan sebagai pemeran pria terbaik untuk Festival Film Bandung tahun 2008. Ada Fedi Nuril, guys! Gila. Gila. Ini kesayangan istri-istri se-Indonesia ini. Nah, loh. Dan tentu aja juga di sebelahnya lagi, siapa yang gak kenal sama beliau ya. Sebelahnya Fedi Nuril adalah seseorang yang memang sangat multitalenta. Kalau kita bilang dia sebagai aktor, memang sangat luar biasa. Sebagai YouTuber, 22 juta subscribers. Gila nggak tuh? Dan sekarang merambah selama setahun kebelakangan ini sebagai seorang producer, writer, dan juga director. The one and only Baim Wong, guys! Apa Baim? thank you loh. Film yang Doi perankan, yang Doi mainkan, apakah memang awalnya dulu selama 30 film kebelakang itu Doi malas main film horor? Dan akhirnya film ke-31 ya Mas Fedi berarti? Ya. Dirimu mau main film horor, genre horor. Ya. Ini sebenarnya beliau yang satu ini yang jago merayunya, Iya. suka sama skripnya, Wani bironya berapa? oke angkanya, atau apa ya? Langsung kita Semuanya itu closing tadi. Mas Fedi. Nggak, jadi memang sebenarnya genre horor tuh memang bukan favorit gue. Oke. Jadi kalau lagi milih mau nonton apa nih, Ya. horor itu memang bukan yang prioritas. Oke. Tapi jadi mungkin lebih nonton yang yang hits gitu loh. Ngikutin aja. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung gitu. Oke. Dan sebenarnya gue juga nggak pede main horor karena gue bukan penakut. Jadi takut actingnya nggak meyakinkan gitu. Tapi kalau ada tawaran gue pasti baca dulu karena mungkin di balik nakut-nakutinnya isu yang diangkat tuh gue suka gitu. Dan itu ada di Sukma gitu. Dalam film Sukma. Dalam film Sukma ada. Oke. Dan gue juga lihat Baim ini dari yang Berbalas Kejam dan Lembayung. Ya. Dan denger cerita orang-orang yang udah syuting bareng sama dia, Ya. dibilang, Fed, Baim tuh surprisingly Iya. keren loh Ya. ngedirect film gitu. Idealis ternyata. Karena sebelumnya konten-kontennya memang bukan selera gue. Lu malah sebel. Sebel sih enggak, cuma nggak selera gue aja gitu kan. Not your cup of tea. Gue justru lebih appreciate karena kan dia kalau ngeprank niat banget ya. Jadi nggak bisa sebel juga karena wow nih orang emang niat nih gitu. Total gitu dah. Terus denger cerita dan akhirnya ditawarin dan karena udah denger cerita dari orang-orang yang udah syuting sama dia ya, baca skripnya, oh iya oke nih emang kalau gue melihatnya kan memang Baim besar di sinetron ya, tapi pas baca skripnya kan dia bareng Ratih Kumala tuh, taste-nya film banget. Oke. Dan gue memang tertarik ngobrol-ngobrol. Kalau nggak tahu, seingat gue sih dia nggak perlu merayu segitunya ya, karena memang gue udah suka ceritanya. Oke. Jadi ya akhirnya gue mau gitu. Proses convincing beliau berapa lama, Mbak Im? Awalnya itu sebenarnya bukan dia. Awalnya itu ada satu pemain bagus juga. Dia mau karena memang ada Ibu Christine. Ya. Tiba-tiba berhalangan karena jadwal. Kepikiran aja. Gue tuh paling suka ketika belum ada orang yang ngira akan main. Nah, waktu itu kira Fedi. Waduh,
karakternya susah lagi. Skizo kan. Iya. Waduh, gue bilang, gimana ya? Tapi beraniin dulu untuk WhatsApp dia. Bro, lu main horor nggak? Lu main film nggak? Gua iya. Genre apa? Horor. Gue kebaik tuh, langsung ngopi ke Edo ya. Gue ngopi dulu ya, ini bentar ya, gitu. Gue ngopi dulu, Im. Nih kayaknya obrolannya nggak sebentar nih. Kayaknya nggak bakal sebentar nih. Horornya bukan horor gitu kok, bro. Mulai. Iya. Ini yang gini. Skenario. Mas skenario. Dia setelah berapa lama ya, berapa hari gitu ya, dia mau ketemu, nah di situ udah lampu hijau. Berarti memang seorang Mbak ini ketika Doi menjadi seorang producer atau mungkin writer dan juga director, yang aku bisa ambil kesimpulan teman-teman karena aku juga suka banget sama horor, Doi ini suka sesuatu yang unpredictable. Iya. Ya. Dari short Lembayung pun Betul. mostly tuh banyak yang unpredictable gue ngerti kayak anjir kayak gini keren juga ternyata gitu. Jadi gini, kalau orang buat film horor, yang paling penting adalah dia harus jahil. Kenapa? Karena horor tuh ketika dibuat setelah selesai ya. Gue itu ketika udah selesai premier, gue tuh nonton di depan. Iya. Ketika dia kaget, gue tuh ketawa. Karena kita itu berhasil. Iya, harus bro. Karena kalau enggak, apa yang dia suguhkan untuk kaget-kagetinnya itu yang kita bilang jump scare itu monoton. Tempatnya di situ-situ juga dan orang kadang-kadang udah paham. Harus orang yang bener-bener tuh nggak kepikir kemana, tiba-tiba gitu. Teman-teman yang lagi nonton sekarang, yang jago kalkulasi, jago matematika, coba bayangin budget dari film ini. Aku sebutin nama-nama pemainnya. Semua, the A-listers. Pertama, ada Luna Maya. Tepuk tangan. Tambah Ibu Christine Hakim, Mas Oka Antara, Fedi Nuril, Anna Joblik, Kimberly Ryder, Mbak Asri Welas, Amanda Sukasa. Banyak banget. Ditambah lagi yang paling mahal adalah 2 aktor itu paling mahal itu. Indonesia. 2 aktor future Indonesia. Bayarnya Bujang-bujang tercintanya Papa Baim, ada Keanu sama Kenzo. Wah, itu paling mahal. Bayarannya apa itu? Paling mahal, nanggungnya seumur hidup kan. satu bayarannya sama apa? Kesukaan dia yang bulatnya telur bulat. Kinder Joy. Paling mahal dan paling diva. Oh, serius? Karena kasih. Papa, sini. Ya dia harus bentar ya guys. Nggak ada pemain lain yang bisa gitu. Bikin dia ninggalin kursi sutradara kan? True. Okay. Disuruh dialog, "Pak, aku nggak mau syuting." Aku, "Hah? Terus gimana?" Mau tinggal. Ya udah dah. Paling diva, bener. Paling diva. Paling dijaga. Paling ya? diikutin. Oke. Gitu. Ini kalau misalkan aku ngomongnya soal film, ini tadi kan Mas Pedi sudah nge-spill judulnya adalah Sukma, teman-teman. Sukma ini adalah istilah yang digunakan untuk ngegambarin esensi kehidupan kita yang non-fiksi yang ada dalam diri seseorang. Nah, ini kalau dari penjabarannya, dan Papa Bayu melihatnya, apakah ada korelasinya dengan penjabaran Sukma ini dengan filmnya? Atau kalau boleh di-spill, tentang apa sesungguhnya film ini? Oke, betul ada. Sebenarnya pertamanya juga bukan judul ini. Dan semua bergerak karena di tengah-tengah itu Ibu Christine main. Di situ bergerak semua skenario berubah 70%. Jadi di situ itu ketika esensinya Sukma itu benar ya, Sukma. Tapi ada esensi lain yang kita mau angkat yaitu soal perempuan, soal kecantikan, soal keabadian. Perempuan semuanya kayaknya apalagi zaman sekarang ya nggak pernah ada orang mau tua, semuanya botok, semuanya ini, semua apa-apa semuanya dan semuanya dan ini tercermin di sini. Perempuan juga mempunyai power juga, tapi akan dikalahkan dengan apa yang namanya kita bisa bilang cinta. Jadi semuanya itu menyenangkan dan ada ininya apa penyambungnya yaitu cermin. Itu dan menarik banget karena buat gue tuh bukan orang yang suka horor, makanya gue bingung kok gue bisa dapet cerita horor ya, karena menurut gue cerita horor itu udah terlalu banyak. Bener. Susah untuk nyari yang beda. Nah yang ini tuh gue nggak terlalu suka horor karena gue nggak terlalu percaya dengan penampakan yang diinin sama film horor, yang buat gue kalau tidak percaya, gue tidak believe, penonton nggak akan believe juga. Iya, buat apa? Maksa gue untuk bikin sesuatu yang penonton suka kok enggak, gue nggak bisa. Nah di sini tidak ada penampakan, nggak ada setan-setanan, semuanya itu real. Makanya semua yang udah baca, ini ceritanya siapa yang buat katanya.
Karena nggak jelimet sebenarnya. Ini sih gila sih sebenarnya, makanya dia mau. Iya. Ya. Makin ngejelimet makin mau. Ya, gitu. Iya. Berarti kalau misalkan tadi kata Mas Teddy, doi ini idealisme dalam berkarya itu betul banget ya. Betul banget. Betul banget. Berasa kok. Setahu gue ya walaupun mungkin jarang ketemu, Ya. tapi kan kita pas buka handphone, lihat TV kan muka dia mulu. Jadi somehow kita banyak tahu tentang dia, tapi Kita tahu aja deh. kita kan nggak tahu ini orang kuliah film kapan ya, Iya, iya, iya. Iya. gitu loh. Betul. Maksudnya ke situ. Tapi begitu udah ngerasain syuting bareng, kayak wow ini sih kayak bakat alam kali ya. Iya. Dan ternyata dia juga banyak banget nonton film, Iya, jadi banyak. vocabulary dia banyak. Iya, iya. Dan banyak kagetnya sih. Justru hari pertama gue syuting, itu gue udah make up, udah ganti baju, gue datengin kan. Kim, ini adegannya nanti gimana? Gue juga belum tahu. Hah? Lu belum tahu? Iya, gue belum dapet ide. Biasanya kalau gue udah ke set, ya gue baru datang tuh inspirasi. Oh gitu ya. Waduh, gue deg-degan nih. Iya, iya. Cuma ya udahlah. Kita udah bisa lihat Lembayung sukses gitu kan. Iya, Mungkin memang metode dia gitu. Jadi gue Spontan. prasangka baik aja. Iya. Dan bener sih begitu udah di set, udah syuting, idealismenya keluar. Yang terpenting adalah terasa film sekali. Gitu. Nggak Ya. biasa gitu. Pasti itu sejam 2 jam. Gue tuh di set sejam 2 jam. Gue bilang tuh bahasa ke orang-orang tuh gue sembeli. Dan di situ makanya ketika reading gede, big reading, gue selalu bilang atau enggak pas reading, jangan dihafalin ya. Karena gue nggak akan sama. Karena akan berubah semuanya ketika gue ngeliat set. Ini misalnya gue datang ke sini nih, Iya, iya. mungkin kamera bukan di sini buat gue, kamera ke sana. Jadi buat gue tidak ada unsur pakem karena menurut gue apa yang bikin penonton kaget itu ketika kita itu refleks untuk melakukan sesuatu bukan yang direncanain. Kayak komedi lah, komedi. Iya. Kadang-kadang punchline komedi itu gue kalau main komedi nggak pernah bilang ke director atau nggak lawan main Iya. supaya ketika gue ini dia ketawanya natural. Nah, Benar. sama seperti pengambilan adegan. Jangan sampai dia tahu, jangan sampai dia ini Iya. tahu. Nah itu sih. Nah ini pertanyaan besar dari aku, kalau misalkan memang Mas Fedi dan juga penonton Lembayung sebelumnya melihat ada bakat natural itu dari seorang Papa Baim, mengapa baru 2024 menggalakkan bakat natural ini? Jadi gini, saya pertama itu syuting lagi, produser untuk Berbalas Sejam. Yang direct itu adalah Teddy Suretmaja. Di situ ada perbedaan cara editing saya dan dia. Pas dia editing saya bilang, Mas Teddy saya boleh ngedit nggak? Karena buat saya, buat PH itu, saya harus nebak penonton Indonesia suka nggak film yang dibikin sama rasanya gue. Kalau orang lain yang bikin, sama aja gue ngapain bikin PH. Berarti itu bukannya feel gue. Gue harus feelnya gue. Akhirnya gue ngedit semua sendiri dengan gulungan dia. Itu 3 bulan gue ngedit. Di situ ketika film selanjutnya, gue tadi harusnya jadi pemain, gue bilang, karena gue balik nggak suka horor, tiba-tiba ini based on true story. Tapi gue nggak suka sama skenario-nya. Tapi gue suka sama jalan cerita. Jadi kalau misalnya sama kayak pemain atau nggak director ya. Gue dulu bukan director. Tapi pas sudah terima, kita udah kebayang filmnya seperti apa, ngerti nggak? Ya, ya. Gue akan ganti yang ini. Gue mau ini, tapi gue nggak main. Gue jadi director ya. Hah? Katanya, lo pernah direct nggak? Nggak pernah, gue bilang. Kalau mau, nggak. Nah di situ istilahnya balik lagi, kenapa pede ketika gue dikasih kesempatan dan di situ gue bisa intinya mengontrol satu film. Gue mau film ini berhasil karena gue, nggak berhasil karena gue. Jangan marahin orang. Tapi kalau misalnya Berbalas Sejam itu nggak berhasil, ya karena sih kayak gitu-gitu. Gue nggak mau. Gue cuman istilahnya mau ngontrol film dan istilahnya penonton suka nggak ya taste gue. Gitu ya. Berarti Papa Baim ini bisa aku ambil kesimpulan bahwa film ini jauh dari kaum jump scare. Ada. Jadi gini, jadi kalau gue itu komersil sama idealis jadi satu. Nggak bisa gue menjauhkan itu. Tapi gue harus idealisnya gede banget. Ya, oke. Gede banget. Apa? Gimana Papa Baim memilih para pemainnya nih? Ini hebat-hebat loh. A-listers semua gokil ini. Pertama itu Luna. Itu ketemu Luna Senayan City, cuman bilang satu sama dia, Lun, gue ada satu karakter, tapi lo mau nggak kalau nggak make up? Kaget ya. Iya,
Karena gue harus downgrade lu. Semua film yang gue nonton soal lu jadi orang kaya mulu. Di sini gue nggak bisa. Tapi nggak bisa ada cara untuk downgrade lu karena lu cantik, gue bilang. Dan lu tinggi, lu cantik, susah. Cuman satu, lu nggak make up. Bisa, mau nggak lu? Ini lu kelihatan semuanya. Dan dia mau. Oke, mau ya. Udah. Luna mau. Oka kan udah percaya dengan sebelum-sebelumnya. Dia orang pasukan pertama saya. Dia percaya banget visi saya dari dulu ya. Sebelum saya buat film. Gue mau. Nah terakhir itu Ibu Christine. Bu, saya ada film. Ibu mau main nggak? Siapa yang direct? Saya, Bu. Saya mau, kata dia. Wah. Karena dia nonton Lembayung. Iya. Saya mau. Nah di situ cuman cerita dikit aja. Sebenarnya ibu itu masuk di scene 40. Nah ini supaya lu tahu gimana sih gue bikin skenario. Ketika scene 40 ada ibu, semua orang udah tahu, nih yang jahat ibu. Kenapa gue nggak masukin dia di scene awal? Ngerti nggak? Sama aja bohong. Adanya Reza Rahadian di tengah-tengah, kita tahu ini pasti ada apa-apain sama karakter ini. Ngerti nggak? Benar. Antara plot twistnya ada di dia atau nggak apa? Akhirnya kita jadiin di awal dan berubah lah semuanya. Berubah. Setiap pemain yang masuk di situ pasti ngerubah skenario. Karena kita tahu cara main dia seperti apa, jagonya si Asriwala seperti apa. Nah kebanyakan director tidak mau berubah. Karena sudah di-approve sama si produser. Lu tinggal buat aja ya. Kalau gue kan yang punya juga, gue ngeluarin duit, gue punya bagus. Nah kadang-kadang director banyaknya, gue kerja ya. Oh ini mana? Oh ya gue buat ya. Nah ini masih tentang soal pemain nih. Aku sekarang ke Mas Fedi. Mas Fedi, sekian banyak film dirimu tuh kan DNA-nya adalah pria yang suka naik pelaminan. Iya. Aku bingung cara menghaluskan kata-katanya gimana. Gitu aja kali ya. DNA-nya itu image-nya adalah pria yang suka naik ke pelaminan. Atau ke itulah seperti itu. Oke. Tiba-tiba sekarang kalau tadi dapat spill dari Papa Baim, dirimu ada skizo di film ini. Dan kalau dari trailer yang aku tonton, kayaknya ada hubungan yang retak. Seperti itulah gambaran dari trailernya ya. Ada hubungan yang retak. Berarti adalah menjadi seorang suami yang mungkin pernah gagal dalam pernikahan. Betul. Beda banget. Beda banget. Gimana menerima? Makanya sangat menantang ya. Biasanya 2, sekarang hilang. Hilang. Gue bingung gitu, gimana actingnya. Tapi itu, pertama kali ngobrol sama Baim, lucu banget dia bilang, tapi ini bukan horor bro. Bukan horor ya. Ada goibnya nggak? Ada. Ya horor lah Im. mau lo bikin gimana kek? Tapi gue nggak mau nekenin horornya. Oke, it's fine. Maksudnya, ya itu tidak mau jualan jump scare, gue mau jualan cerita. Oke, fine. Tapi ya orang pasti taunya horor kalau ada goibnya gitu kan. Nah terus pas gue mulai baca, ya itu, mengidap skizo. Wow, ini orang mengejutkan gue lagi. Bukan cuma dia ngedirect dan bagus, idealis, tapi dia berani ngasih gue karakter yang beda gitu. Dan gue di satu sisi excited, tapi ya challenging juga karena itu perlu riset ya. Skizo ini apa sih gitu. Gue sebelumnya minim sekali pengetahuan sampai gue harus konsultasi ke psikiater. Dan gue pribadi sangat menikmati prosesnya dan sangat appreciate karena ini orang emang idealisnya berarti mantep sih, dia nekat ngasih gue peran yang nggak biasanya gitu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara yang mungkin memiliki skizo juga. Mas Fedi juga ada observe kepada pasien selain ke psikolog? Pasien enggak, karena agak susah nyari yang bersedia mengaku. Iya gitu. benar. Dan gini, dan ini hasil observasi ya, di saat mereka treatment pakai obat, memang sulit untuk bisa wawancara begitu, karena pada dasarnya itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain, karena untuk membuat cara kerja otaknya normal, efeknya adalah badan itu susah gerak, gitu. Nah jadi memang gue memilih untuk lebih ke psikiater, yang dimana kan dia punya beberapa pasien dan punya kumpulan data gitu kan. Itu gue sampai nanya gini lagi, dok, kalau saya cuma minta obatnya setengah, dokter resepin nggak? Enggak. Emang bisa nyandu? Ya saya nggak tahu kan. Orang bisa nyandu apapun lah. Saya kan, jadi saya nggak mau. Emang kenapa kamu nanya itu? Karena ada adegan itu. Gitu. Jadi saya mau tahu efek itu di badan gimana. Tapi pakai setengah aja, nggak usah satu. Gitu, nggak, dia nggak mau. Oke. Karena ya itu karena minimnya pengetahuan gue berusaha menggali sedalam mungkin dan ditambah
genre horor ini, dan kita juga mau ngajak penonton tuh bingung. Ini yang dilihat Hendra, halusinasi apa beneran sih? Ya, Itu itu dia. salah satu. Kayaknya udah kebayang nih. Iya, Ya. Jadi orang akan Ya. nebak, Iya. ini halusinasi apa enggak ya? Ya. Jadi Iya. kita ajak ikut nebak gitu. Oke. Mas Fedi, jadi apa ini yang paling sulit adegannya? Kalau boleh dibocorin sama Papa Baim, boleh dibocorin. Tantangan terbesarmu. Jadi gini, kalau aku waktu memang bawel sama cerita sih. Karena gini, ceritanya seru, tapi kompleks. Jadi kekhawatiranku adalah jangan sampai penonton nggak ngerti nih. Karena keseruannya itu, aku suka cerita-cerita yang kompleks ya. Cuma kan nggak semua orang seleranya ke situ. Jadi gimana membuatnya ini terasa rumit, tapi gue ngerti gitu. Seperti tadi Baim bilang kan, kita nggak nutupin kalau Bu Christine itu antagonisnya. Ya. Tapi yang mau kita ajak penonton adalah, lu salah tapi gue ngerti kenapa lu melakukan itu. Ya. Dan itu susah. Iya. Membuat kita bisa simpati sama antagonis dan memahami kenapa Betul. dia melakukan itu. Jadi itu termasuk yang diskusi mulu sama Baim, sama penulisnya. Iya. Penulisnya tuh udah pernah juga kerja bareng sebelumnya dan udah tahu, aduh Freddy lagi nih. Dia. Bahasa gitu tuh. Tukang make up script kayaknya ya. Tambah bikin gitu ya Mas Nah, Fedi. terus, dan itu nonstop sih, udah masuk syuting pun Im, ini gue nulis gini menurut lo gimana gitu. Dia kasih gue kertas, Bawa kertas, iPad, baca. Iya. Anjay, rajin gila nih orang. Ya orang Tapi- pemainnya Avenger semua kan. Tapi ada Iya. itu dia kita juga harus tahu masuknya mereka semua. Cuman iya. enaknya itu tanya sama dia, ide dia tuh banyak yang saya terima di film saya. Sampai yang ini gara-gara Fedi tuh ada ini gara-gara. Tapi yang enggak pun saya bilang sopan sama dia, Fed yang ini gue nggak pakai. Ya. Gue nggak bisa pakai Ya. karena ini. Atau enggak diedit saya nggak usah bilang sama dia, nanti dia lihat talangan aja. Iya. Berarti dengan Gitu. karakternya Mas Fedi yang perfeksionis, Papa Baim nggak trauma? Malah pakai itu bahasa yang kita Doi? tunggu. Saya tuh kebalikan dari orang lain sih. Kita kebalikan banget sih. Kebalikan sebenarnya. Orang tuh nggak. Gue panik waktu dia bilang, gue belum tahu Belum gimana tahu deh kan. ngapain. Waduh, Hari pertama syuting tuh. gue OCD orang. Bukan COD lagi. Iya, bukan OCD. Udah Waduh. OCD. Terus, ya udah deh. Dan tapi masalah gini, memang ada beberapa director yang seperti Baim. Jadi Natural, ya. tidak aneh sebenarnya sih. Cuma gue deg-degan aja kalau ketemu gitu. Ya. Nah begitu ya, akhirnya kita syuting dan idealismenya keluar dan seselera lah ternyata. Ya. Jadi hasilnya kita punya selera yang sama, prosesnya aja yang beda gitu Iya. kan. Iya. Nah kalau yang capek itu ada nih, kita tuh udah adegan ending yang Oh klimaks, iya. udah selesai nih Iya, gitu. seru, Dan itu seru. melelahkan. Dan ada satu Kejadian lah ya. kejadian, intinya kita harus bubar dari lokasi itu. Lalu dicarilah lokasi yang baru. Nah, begitu udah ketemu lokasi yang baru dan kita pemain dateng, pas diajak jalan, itu gue ngomong, Im, adegan ending tuh harusnya di sini loh. Sudah nengok, jadi lo mau syuting ulang? Waduh, lo nggak mungkin nanya gue doang, lo harus tanya pemain yang lain. Iya. Karena syuting itu udah selesai dan melelahkan. Syuting ulang, ini berarti ya siap-siap tepar lah gitu. Iya. Tapi lokasi keren banget. Keren, horor, berasa horornya juga. Ya kalau kata hati gue sih, kita harus reshoot sih di sini. Nah dia ternyata udah ada pikiran, artistik udah ada pikiran, tinggal Main pemain yang lain. Dan masalahnya Bu Christine itu udah selesai, Jakarta. dan dia udah menuju Jakarta pulang. Ya kita cuma berdoa mudah-mudahan Bu Christine mau, dan alhamdulillah mau ya. Ya. Dan itu take ulang semua adegan ending itu. Sebab awalnya tuh kenapa ada Jadi gini. set tuh? Itu pertanyaan bagus itu. Karena ini cerita akan abadi sih. Buat saya juga gila sih ini. Ini tangan Allah banget lah ya. Jadi itu sebenarnya tinggal 2 shot. 2 shot itu paling 15-20 menit ya. Dengan sebanyak itu final battle. Hujan, dor aja hujan. Kita nunggu, untuk ada Fedi juga. Jadi kita ceritanya tuh satu ke rumpun lama Luna. Sama ibu juga. Sejam kagak kelar-kelar, tiba-tiba ada 6-7 orang datang dengan pengacara. Hah? Bubar. Bubar. Nggak boleh di sini. Hah? Kita tinggal 2 shot lagi. Hah? Sedangkan minggu kemarin itu ada director juga namanya Hestu. Dia selesai syuting di situ nggak ada apa-apa. Kok kita kenapa-napa? Dan dia sudah dengan video.
Oh my God, kita lihat Iya, iya. dia udah begini semuanya. Ya, ada. Udah kita setengah jam dia masih teriak-teriak. Akhirnya saya datengin, nggak bisa. Yang akhirnya harus bubar. Nah itu keputusan besar untuk director ya, karena kita berapa hari kita hilang, Iya. banyak banget. Tiba-tiba itu kita nggak tahu di mana, jam 7 malam meeting jam 8 malam keluarlah kita dengan lokasi gua sama di atas bukit. Wah ini bagus saya bilang. Tiba-tiba yang tadi bilang ya semua ceritanya benar, ibu ditelepon mau, Luna mau. Kalau film ini bagus dan laku, bayangin aja. Makanya kalau ada kejadian yang jelek, jangan. Itu adalah itu sebenarnya karunia kita. Itu caranya Allah untuk usir kita dari situ. Kalau nggak ada dia, gue kelar, bro. Iya. Kalau nggak ada dia marah-marah, kita kelar. Iya, Cuma 15 menit. ada hikmahnya gitu. Iya, iya. Itu keren loh. Jadi jangan bilang sesuatu hal yang jelek itu. Kalaupun itu musibah, belum tentu. Jangan. Ya. Itu malah karunia film ini. Iya, iya. 2 set paling bagus di film ini gara-gara dia. Keren. Ini cerita gue bilang gila ya. Ini abadi loh. Kalau emang ini insya Allah memang bagus filmnya, orang suka. Ini bukan tangan kita sih. Iya, iya. Enggak. Bener. Udah qadarullah. Iya. Di situ udah Iya. harus bagus-bagus dah lo gue buat Hujan, gitu bro. ya. Hujan dan Iya, iya. kita nggak marah. Iya, Ya udah kita misi ya, maaf ya. Apalagi ibu paling kita kan udah kesel ya. Udah ya, ibu dong. Mas, maaf ya. Kita udah kesel banget sama mereka. Ibu baik banget lagi ya, Mas. Yang lucu Luna tuh pas kita putuskan untuk pindah lokasi, dia lagi WhatsAppan mungkin ya, lagi main handphone lah. Dan gue udah mengiyakan. Iya. Gue sih mau ya tergantung Yang pemain lain. yang lain gitu. Terus gue nyamperin Luna by the way kita ending syuting ulang. Oh gitu. Oh ya udah. Aku santai banget nih. Karena dia mungkin bisa dibilang lebih capek dari gue untuk adegan endingnya kan. Iya. Oh dia santai aja. Oh, ya udah bagus deh. Karena dia lagi nggak fokus aja. Terus dikasih tau Baim, apa? Kita syuting ulang. Emang si Fedi mau? Fedi duluan yang nawarin. Mampus. Kita pakai nama dia dulu, bro. Kalau mau sih, lu harus lihat dulu lokasinya. Ah gila pasti ulang dari awal. Iya, tapi lu lihat ya lokasinya. Pas dia lihat, Iya. oh iya keren sih gitu. Kalau Dan masih capek itu sih, bro. dan capek. Capek udah, paling capek lu nah. Kebayang. Iya gitu. Mas Fedi, Yes. jika akan ada film horor kedua untuk dirimu atau thriller film kedua untuk dirimu, film tersebut harus seperti apa? Udah ada yang kedua. Udah ada? Emang belum dibocorin? Oh, belum. Belum. Udah ada tapi belum bisa dibocorin. Harus seperti apa persyaratan filmnya? Atau directing ya? Atau skrip ya? Skrip sih. Dia mah Kalau skrip, dia. kalau gue pasti skrip sih. Ya itu punya inti cerita atau isu yang penting dan bisa relate sama orang sih. Itu Ya, pasti karena itu yang dibawa pulang sama penonton. Ya, ya. Walaupun jump scare-nya berhasil bikin kita kaget banget gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada filosofinya, orang cuma gimana horornya seru. Tapi kalau ada Ya. filosofinya itu Memorable. memorable, itu akan itu yang bikin orang nonton 2 kali 3 kali karena memang tersentuh dan ada nilai filosofinya, nggak cuma sekedar ngagetin. Dan itu sih Oke. pasti. Oke. Nggak tahu di atasnya skizofrenia apa nih? Amnesia. Ya makin susah sih. Karena gue anggap semua itu peran yang menantang itu adalah kesempatan belajar lagi Iya. sih. Iya. Makin susah, ayo lah. Oke, makin susah ayo ya. Oke, sebelum Mas Fedi dan juga Papa Bayum memberikan promo mereka kepada kalian, ngajak kalian semua nonton, aku ada pertanyaan pamungkas nih dari aku pribadi untuk Papa Bayum sama Mas Fedi. Simple banget pertanyaannya. Hal terindah apa yang telah terjadi di hidup kalian sebagai pria dewasa? Papa Bayum dulu. Proses. Oke. Proses. Yang tadi gue bilang ya, sesuatu hal yang nggak bagus. Itu adalah karunia, berlian. Pasti di end up itu adalah berlian. Jangan pernah marah sama apa yang ditakdirkan. Semuanya proses itu indah banget. Sampai ada di titik sekarang itu adalah proses skenario Allah ya. Jadi buat gue, jalanin aja. Oke. Tanpa ada kemarahan, tanpa ada dendam, jalanin. Karena sesuatu dikasih itu karena kehendaknya. Ya. Jadi indah, proses itu sangat indah. Dan sampai sekarang juga masih proses. Tapi proses itu harus dibarengi sama visi, sama goal. Karena visi saya sudah sejauh itu. Dengan ada directing, saya tahu visi saya apa. Tapi kalau orang ngambang, ini cuma pekerjaan doang.
saya nggak ada goal gedenya buat saya. Kalau saya lebih ke proses itu pendewasaan, insya Allah yang orang-orang bilang, mudah-mudahan naik kelas ya. Itu adalah bahasa mereka. Bahasa saya itu adalah pendewasaan. Ketika mau dapat yang lebih lagi. Ya. Semangat. Amin. Mas Fedi, Ya, hal terindah apa yang pernah terjadi di hidupmu? nggak ada horor-horornya pertanyaannya. Iya Enggak. Deep gitu. Pertanyaan deep. Closingan kita, pamungkas kita. Ini ada nyambungnya sama film, sama pesan atau nilai di filmnya sih. Ya. Jadi film ini kan inti ceritanya tuh hampir semua manusia lah menerima takdir menua itu kan berat, gitu kan. Dari segi fisik mulai berkerut lah, mata mulai plus, badan mulai bongkok. Itu gue yakin semua manusia takut lah menerima takdir itu. Masalahnya nggak bisa dihindari gitu. Walaupun mungkin banyak treatment yang bisa membantu, tapi di satu titik ada batasnya kan. Iya. Nah, justru yang gue dapet waktu syuting film Sukma adalah pada akhirnya menua itu akan datang, dan yang terpenting kita punya teman menua bersama gitu. Dan salah satu hal yang indah terjadi itu ketika gue mulai berkeluarga. Indah banget itu. Gak nyangka kan Indah pertanyaannya itu. dijawab dengan seindah itu. Indah itu. Wow, indah banget. Thank you Mas Fedi. Tapi Ya. jangan naik pelaminan lagi. Nah, tuh. Jadi itu diterima aja. Tapi kayaknya mengawinkan antara pria yang suka poligami dengan horor bagus deh Papa Bayu. Bagus. Coba deh. Mungkin Doi main lagi. Ya udah banyak yang nanya di sini istrinya berapa. Terus gue jawabnya yang di dunia nyata tuh yang goib nih. Oke, sekarang kita akan dengerin nih kenapa teman-teman semua harus nonton film Sukma yang insya Allah September ya Papa Bayu. 11 September ya. 11 September. Silakan Papa Bayu dan juga Mas Fedi. Kenapa? Kenapa mereka harus nonton nih? Terus tayang tanggal kapan dan di mana aja, monggo. Kalau pertama, yang utama tuh ceritanya ya, yang banyak penuh dengan nilai filosofi, nilai yang cermin ini kan objek filmnya banget nih, yang membuat kita merefleksi diri sendiri gitu. Mungkin dibanding penampakan itu, malah akan takut sama diri sendiri dan bertanya, gua tuh udah kelewat batas kayak dia nggak ya? Nah itu. Nah jadi experience itu sih yang akan seru kalau nonton. Dan ya Baim ini nggak main-main ya dengan produksi dan para pemain. Dia memang menjanjikan sebuah pengalaman dan film yang hanya bisa dapat di bioskop. Gitu. Jadi mudah-mudahan memang Mudah-mudahan. suka mereka. Ya. Jadi pulang nonton itu ya dapat sesuatu lah. Iya, iya. Kalau dari Mas Fedi sih kayak film ini menjanjikan guys. Baim akan menyuguhkan sesuatu yang memang sangat layak untuk ditonton di bioskop. Amin. Insyaallah. Kalian ya. Insyaallah. Oke, Papa Baim, ada pesan apa nih buat Kak. semuanya? Kalau saya hanya bertugas buat film bagus. Iya. Di sini filmnya juga bukan suatu kebetulan adanya mereka, bukan suatu gaya-gayaan. Memang kebutuhannya diperlukan di film ini. Ini adalah keindahan dari acting-acting mereka semua. Kalau nontonnya abis itu nonton lagi pasti tahu kenapa dia berakting begini di sini, di sini. Mereka yang bisa menyuguhkan, nggak ada orang lain. Dan buat saya ini adalah keindahan acting. Ini adalah cerita di mana seorang perempuan yang bisa mengemukakan keinginan dia untuk selalu menjadi cantik, tapi ternyata ada penghalangnya. Penghalangnya itu adalah cinta, balik lagi. Makanya ini adalah sebuah film horor yang tetap dengan kita masih bilang jump scare-nya ada dan tidak akan maksain, karena saya paling nggak suka ketika jump scare dipaksa-paksain. Saya akan ngagetin orang dengan cara saya, dan saya akan bersiap ketawa-ketawa di depan situ melihat kalian semua kaget. Ngepranknya sekali Nah, se-Indonesia itu dia. banget ini ya. Itu sebenarnya sih itu. Melalui film ya. Saya ketawa pasti, dan saya tahu momen-momennya kapan. Saya langsung
Kan biasanya orang juga ini video, kok kita udah tahu, oh udah begini, iya, kaget nih. Emang tukang ngeprank aja sih basically ya. Kali ini lebih masif Cuma lagi. pranknya yang ini mahal. Mahal ini ya orang-orangnya. Ada jadi buat teman-teman semua sobat goib yang memang Anda suka sekali dengan sesuatu yang misterius atau mungkin teman-teman suka sesuatu yang horor, ini adalah sebuah cerita yang memang terdengarnya complicated tapi disampaikan dengan sangat indah dan juga mudah untuk diterima dengan visualisasi yang sangat luar biasa mahal dan indah, didukung oleh para pemain yang kelas A semua dan juga tim yang sangat mahal-mahal tadi kata Papa Baim ya. Saksikan mulai September ini Papa Baim tanggal Iya. 11 September 11 2025. Mungkin Mas Fedi setuju sama aku ya. Sekarang itu jarang banget film. Iya. Tapi aktornya memerankan atau aktris ya atau kita sebut semuanya aktor ya, memerankan karakter mereka itu layaknya pementasan teater. Iya. And this movie Iya. menyuguhkan itu. Iya. Mereka indah banget, bro. Ini aja lu Itu baru dia. lihat gitu, bro. Indah banget. Mereka tuh hidup, bro. Mereka tuh Hidup. soulnya di situ. Gue merinding tuh. Makanya bukan sebuah film doang. Bener Ya. sih. Jadi indah banget. Gue tuh setiap di monitor tuh sampai sekarang masih merinding. Gila, gue bilang nih orang-orang hebat banget ya. Ya. Kenikmatan director ternyata di situ ketika bisa memainkannya lebih dari ekspektasi Bener kita. tuh dia. Kita enjoy banget sih syutingnya. Dan itu juga membantu banget untuk memberikan nyawa ke actingnya juga karena kita enjoy. Dan sutradara itu tricky ya. Jadi terlepas dari pemahaman akan teknis, tapi sutradara itu harus bisa di posisi kita sungkan. Karena bagaimanapun ini kan big picture-nya dia ya gitu. Dan pada akhirnya memang yang harus kita puaskan pertama ya sutradara gitu. Penonton lebih dia kan yang mikirin nanti ngeditnya gimana gitu. Nah, gua sama Baim kan seumuran lah gitu. Tapi dia bisa membuat kita pemain sungkan dan percaya sama arahannya. Tapi ya dia cukup rileks untuk kita bercanda-canda. Dan itu susah sih. Iya. Lu bisa terlalu otoriter sehingga kita jadi mungkin takut dimarahin atau males. Jadinya mau ngajak bercanda juga ragu. Atau terlalu bercanda mulu jadi kita nggak anggap serius. Itu gunanya ketika saya menjadi aktor. Di aplikasi di director. Saya nggak mau kalau aktor diginiin, jadi saya nggak boleh begini. Jadi seorang Baim Wong itu punya beberapa alter ego. Ketika Iya. jadi aktor, Iya. ketika jadi YouTuber, Iya. ketika jadi seorang director. Gua kan bisa aja pas dengerin kayak gitu, Fet. Sotoy banget lu, kayak gitu lebih ngerti. Karena kan iya, banyak filmnya, bro. Tapi enggak maksudnya saat dia nggak Fet, gue maunya gini dan dia bisa ngasih argumen yang masuk, ya udah, gue dengan senang hati ngikutin gitu. Dan itu tricky loh dari posisi itu dan Baim bisa seperti itu. Dan Berapa itu lama sih Papa Baim kemarin proses syutingnya? wah, itu skenario itu 1 tahun. Oke. Syuting 1 bulan lah ya kita bisa bilang ya, Ya, kurang lebih 24 post pro-nya lama 8 bulan. Sebenarnya ada satu juga yang belum cerita itu, sebenarnya sebelum bikin film ini gue tuh tanya sama CGI betul, lu bisa bikin CGI bagus atau enggak? Ininya adalah cermin objeknya, bisa tengah, karena gue ini berpatokan sama CGI dan gue aim-nya bukan Indonesia. Gue aim-nya itu luar negeri. Karena Lembayung itu laku di luar dan ini sudah ngantri. Yang film ini padahal gue belum buat nih. Mereka sudah nanya film gue selanjutnya apa. Bisa atau enggak? Kalau lu nggak bisa, gue nggak mau. Karena gue mau CGI-nya sebagus itu. Gue akan bawa Indonesia punya film bagus di luar. Udah. Dan dia bilang lagi kata-kata yang menyebalkan. Im, sebenarnya musuh CGI itu adalah cermin. Gue salah dong bikin objeknya. Ya udah, lu bisa atau enggak? Gue bilang. Kalau enggak, gue nggak mau. Gue bilang bisa. Ya udah, salah. Susah bro, susah banget emang. Jadi dari the whole production, the most expensive one adalah CGI. CGI, the most. Dan ini juga pengalaman gue dengan CGI sebanyak itu. Ternyata memang menurut gue sih cukup sulit ya, nggak semudah itu kita ngayal dan apakah dapat actingnya tadi gitu. Dan kadang kan aktor itu merasa kayaknya udah dapet deh, tapi di monitor kan lebih jelas kelihatan, lebih tahu director nggak, gue pengen lebih emosi atau apa gitu. Makanya susah juga Im ya, makanya sering-sering main sinetron. Nah kalau gue main sinetron gue nggak bisa syuting film dong. Oke teman-teman, aku bisa pastikan. Aku tanya dulu sama Papa Baim. Ini
semua usia atau 13 tahun 13. alhamdulillah. P13. Oke, 13 Alhamdulillah. ya. September tanggal 11 ajak seluruh keluarga atau mungkin anak kalian yang mungkin berat remaja ABG. dan juga masa ABG lah. Tonton semua, aku bisa jamin ini gini. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya sih haram ditanyakan kepada tim produksi ya atau mungkin director gitu. Nargetin berapa juta sih? Gue aja deh yang ngucapin, kalian yang ngaminin ya. Berapa juta penontonnya ya? Menurut gue sih dengan sebagus tadi minimal 5 juta dapat. Amin. Minimal. Tapi gue yakin Bapak Bayu. Iya. Horor memang range-nya Nanti jauh sih. premier gue undang ya. Iya. Ya. Banyak Ada mau nggak? Ada mau nggak? Kalau mau boleh. Tangan. Mau. Udah nanti kita list ya. Di list aja ya. Oke guys, terima kasih dan juga makasih banyak buat Papa Sama-sama, Bayu, Bang. terima Thank you, kasih Robi. banyak buat Mas Fedi, makasih Sama-sama. buat timnya Papa Bayu. yang Sama-sama, mahal-mahal ya ini, guys, Allah. gila mahal-mahal banget timnya. Dan juga jangan lupa guys untuk terus yang namanya dukung perfilman Indonesia sampai ke mancanegara. Amin. Kita Amin. produksi yang terbaik buat negara tercinta kita ya. Kita pamitan. Wassalamualaikum. Dadah. Dadah.